Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video pertama ini, saya akan bercerita mengenai data warehouse. Judul dari konten ini adalah pengenalan warehouse. Jadi konten ini ditujukan untuk pembelajaran pada mata kuliah data warehouse. Sebelum saya mulai materi pertama ini, saya akan menjelaskan dulu materi-materi yang akan saya sampaikan pada perkuliahan data warehouse. Terdapat 12 sub materi, sub pembahasan di dalam mata kuliah ini. Yang pertama, materi pertama adalah pengenalan data warehouse. Kemudian nanti pada materi selanjutnya kita akan membahas karakteristik dan kegunaan data warehouse. Selanjutnya pada materi ketiga, kita akan membahas mengenai bagaimana membangun data warehouse. Kita akan belajar anatomi, belajar arsitektur, belajar infrastruktur, dan juga struktur data pada warehouse. Sementara pada bagian keempat, kita akan membahas mengenai metodologi yang digunakan di dalam merancang data warehouse. Dan pada materi yang kelima, kita akan membahas mengenai model data yang digunakan pada data warehouse. Dan setelah itu, di bagian yang keenam itu sudah kita akan masuk ke bagian implementasi dari data warehouse yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu ekstraksi, transformasi, dan loading. Biasanya disingkat sebagai ETL. Apakah ETL itu? Nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan kemudian di di pokok bahasan yang ke-7, ke-8, dan ke-9 ini kita akan masuk sedikit ke praktek ya. Kita akan bersinggungan dengan MySQL. Karena dalam proses ekstraksi ini nantinya kita akan banyak menggunakan teknik agregasi yang ada pada MySQL, maka kita akan mulai mereview kembali pengetahuan Anda, pengalaman Anda di dalam menggunakan database relasional menggunakan MySQL. Selanjutnya kita akan belajar mengenai agregasi, dan pada poin yang ke-9 itu kita akan belajar mengenai bagaimana mentransformasi hasil dari agregasi untuk kemudian kita rubah bentuknya, dan format yang sudah dihasilkan itu kita loading kembali kepada MySQL ke dalam data warehouse kita. Dan selanjutnya pada pokok bahasan yang ke-10 kita akan belajar mengenai studi kasus, bagaimana membangun data warehouse dengan menggunakan data yang ada pada sistem informasi akademik. Dan di bagian yang ke-11 dan ke-12 Anda akan diajak untuk mengerjakan langsung proyek data warehouse, dan hasil dari proyek itu adalah presentasi. Kira-kira ini nanti materi-materi yang akan kita bahas pada perkuliahan data warehouse. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke definisi, saya akan cerita sedikit dulu. Kenapa sih kita harus belajar data warehouse? Kalau kita lihat kemajuan teknologi kita semakin lama semakin maju. Kemajuan itu kemudian akan membawa dampak atau implikasi terhadap apa? Terhadap pertumbuhan data. Pertumbuhan data itu tidak lagi bicara giga sekarang, sudah bicara tera, bicara peta. Peta itu berarti berapa? 1000 tera, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang dari mana saja atau sumbernya? Ini ada contoh di sini ya. Ada dengan adanya teknologi web 2.0, misalnya ya, bertumbuhlah berbagai macam situs berita, blog, dan juga berbagai macam sosial media, misalnya Twitter, Flickr, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian munculnya berbagai macam teknologi yang berkaitan dengan streaming data,
dan juga Internet of Things, itu pada akhirnya semua itu akan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Sekarang mari kita coba lihat. Kalau kita lihat dari berbagai macam sosial media yang ada, ya, sosial media yang ada di sini ada YouTube, ada Google, Spotify, dan lain sebagainya. Di sini saya bisa sebutkan bahwa misalnya saja ini saya sebutkan ya. Misalnya saja pada mana nih ya? Misalnya kira-kira saya sebut, misalnya pada Instagram itu terdapat 3.600 foto yang diunggah setiap detiknya, ya, setiap detiknya itu. Kemudian, misalnya kalau kita lihat pada Skype itu terdapat 1,4 juta koneksi pada setiap menitnya. Nah, masing-masing sosial media ini pada setiap satuan waktu dia menghasilkan data dalam jumlah yang sangat luar biasa besar. Ini kalau kita bicara data-data yang online misalnya. Sementara kalau kita bicara data yang mungkin digunakan oleh perusahaan atau katakanlah yang non online misalnya ya. Ini saya sebutkan misalnya Indomaret itu kira-kira terdapat sekitar 4.500-an gerai atau 4.500-an cabang. Jika diasumsikan saja misalnya kalau 3 transaksi per menit, maka dalam satu hari itu terdapat 12 juta transaksi untuk se-Indonesia. Bisa dibayangkan, dalam satu transaksi itu kan tidak hanya satu barang saja yang dicatat, tetapi bisa mungkin 2, 3, 4, atau ketika seorang pelanggan itu beli banyak ya, banyak sekali nanti item barang yang dicatat dalam satu transaksi. Atau kalau kita ngomong misalnya transaksi yang menggunakan Visa kartu kredit itu, yang itu berlaku di 200 negara. Tercatat bahwa terdapat 10.000 transaksi per detik. Atau kalau kemudian kita kalkulasi semuanya di 200 negara ini, itu bisa kira-kira terdapat 850 juta transaksi per hari. Tentu saja hal ini akan menyebabkan apa yang disebut sebagai banjir data. Nah, sekarang masalahnya dengan data yang sedemikian besar itu bagaimana mengelolanya? Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan data yang sebanyak itu? Begitu loh. Data-data itu mau dibuang sajakah atau mau disimpan? Kalau mau disimpan, penyimpanannya kan butuh penyimpanan yang sangat besar. Mengingat data itu pun ukurannya pasti sangat besar. Untuk menyimpan data yang sangat besar, maka kemudian butuh sumber daya. Sumber dayanya ini tidak murah dan pasti harus investasi teknologi dalam harga yang sangat mahal begitu. Nah, sekarang sekiranya data itu kemudian disimpan, apa gunanya? Informasi apa yang bisa kita dapatkan? Begitu. Nah, ini masalahnya nih kan. Datanya jumlahnya besar, aliran datanya juga besar kalau kita hitung per volume satuan waktu, kemudian dimensinya juga besar, begitu loh. Nah, sekarang yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana data itu dikelola dan bagaimana kemudian data itu kemudian bisa bermanfaat, begitu. Nah, untuk itulah solusi yang bisa kita gunakan adalah data warehouse dan data mining. Jadi dengan data warehouse itu sebetulnya data yang tadi yang jumlahnya itu sangat besar tadi tidak lantas kemudian dibuang begitu saja atau tidak juga kemudian disimpan, karena ketika kita menyimpan data yang jumlahnya luar biasa besar itu akan memakan space, memakan tempat, memakan penyimpanan, yang mana kemudian perusahaan harus kemudian berinvestasi untuk ruang penyimpanan, begitu.
Maka kemudian diperlukan sebuah mekanisme, sebuah cara untuk menyimpan data-data tersebut. Maka kemudian tercetuslah solusi yang disebut sebagai data warehouse. Nah, jadi apa itu data warehouse? Saya akan kutip beberapa definisi ya. Definisi data warehouse menurut beberapa pakar yang mereka tulis di dalam buku-buku mereka. Yang pertama adalah definisi data warehouse menurut Inmon dan Richard. Mereka mengatakan bahwa data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, terintegrasi, time varian, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Jadi di sini tipe datanya itu tidak lagi berorientasi subjek, tidak lagi berorientasi objek, tapi berorientasi subjek. Artinya bahwa data itu sudah punya tema begitu. Dan dia mengenal yang namanya time varian. Artinya data itu sudah disimpan pada time varian atau dimensi waktu tertentu. Dan punya tujuan yaitu untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Sekarang mari kita lihat definisi yang lain menurut Poe. Poe mengatakan bahwa data warehouse merupakan database yang bersifat analitis dan read-only yang digunakan sebagai fondasi dari sistem penunjang keputusan. Di sini ada dua kata kunci. Yang pertama adalah analisis dan yang kedua adalah read-only. Sekarang kalau kita bicara analisis, artinya data itu bukan lagi data mentah. Data mentah itu adalah data yang biasa kita dapat misalnya dari data transaksi harian. Sebagai contoh saya berikan gambaran. Tadi kalau kita bicara Indomaret, berarti data mentah itu adalah data transaksi harian. Data transaksi harian yang disimpan sebagai data operasional, itu data mentah. Sementara data analisis itu adalah data yang sudah disimpan dengan tema-tema tertentu. Tadi dikatakan bahwa data warehouse itu sudah berorientasi subjek. Artinya dia sudah punya tema-tema tertentu dan sudah disimpan dalam time varian tertentu. Sehingga kemudian dia sudah siap pakai untuk digunakan dalam sebuah analisis tertentu. Dan data ini bersifat read only. Read only artinya apa? Tidak seperti data operasional yang setiap hari kemudian bisa kita ubah-ubah setiap saat manakala terjadi transaksi. Data warehouse ini sifatnya adalah rangkuman data yang katakanlah kita simpan misalnya sebulan sekali atau per kuartal, per sekian bulan sekali begitu. Dan sama seperti definisi sebelumnya, definisi Poe pun mengatakan bahwa tujuannya adalah akan dipergunakan untuk sistem penunjang keputusan. Jadi kemudian bisa kita simpulkan bahwa data warehouse itu sebetulnya merupakan metode dalam perancangan database yang akan digunakan untuk menunjang decision support system atau sistem pendukung pengambilan keputusan, dan juga mendukung AIS atau Executive Information System. Jadi secara fisik meskipun data warehouse ini tadi agak sedikit berbeda dengan database operasional yang digunakan pada kegiatan operasional, tapi secara fisik dia tetap bentuknya adalah seperti database biasa. Tetapi perancangan data warehouse ini berbeda dengan perancangan database biasanya ya. Kalau di dalam perancangan database tradisional kan kita menggunakan teknik normalisasi, menggunakan model database relasional ya. Sedangkan pada data warehouse ini kita tidak akan menggunakan proses normalisasi. Jadi apa sih proses normalisasi itu? Proses normalisasi itu kan biasa kita pergunakan kan ada 3 tahapan. Tahap normal pertama ya misalnya tidak lagi terdapat yang namanya group record yang berulang.
Lalu kemudian tahapan yang kedua, kita menormalisasi supaya tidak lagi di dalam sebuah tabel itu ditemui yang namanya ketergantungan parsial gitu. Lalu pada bentuk normal ketiga adalah menghilangkan adanya ketergantungan transitif, kira-kira seperti itu. Pada perancangan data warehouse, kita tidak menggunakan metode normalisasi. Kalau kemudian saya gambarkan kira-kira modelnya data warehouse ini seperti ini ya. Di bagian atas ini terdapat misalnya program manajemen, budgeting, human resource, project data, dan data-data yang lain. Ini adalah sumber data. Sumber data ini adalah sumber data yang mencatat transaksi harian. Yang mana ini merupakan akan menjadi sumber data bagi data warehouse. Nah, data warehouse ini sendiri nantinya akan dipergunakan pada kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang mana kebutuhan-kebutuhan ini tidak lagi berada pada level bawah dari sebuah organisasi, yang mana itu adalah level operasional, atau tidak lagi berada pada middle management, tapi dia sudah sifatnya adalah kebutuhan yang akan dipergunakan untuk top manajemen ya. Baik, saya akan memberikan sebuah contoh aplikasi yang saya buat sendiri, yang mana ini adalah contoh bagaimana data warehouse itu dipergunakan oleh top manajemen ya di dalam proses pengambilan keputusan. Baik. Pada beberapa bulan yang lalu, saya mengerjakan sebuah proyek. Proyek ini adalah proyek data warehouse sebetulnya, proyek data warehouse dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk-produk IT gitu. Dan mereka ini mempunyai data yang tersimpan dari tahun 2002 sampai 2003. Jadi data itu diberikan ke saya adalah data per tahun ya, data selama 1 tahun. Ini saya tunjukkan saja contoh datanya. Contoh data ini adalah data yang diberikan ke saya untuk data tahun 2023. Formatnya adalah SQL dengan ukuran 635 MB. Apa itu format SQL? Format SQL itu adalah format format teks dari sebuah database. Sekarang kalau format teksnya saja ukurannya sudah 650 MB, Anda bisa bayangkan kira-kira berapa banyak record yang disimpan di dalamnya. Tentu saja bisa jutaan record. Nah, dari data ini kemudian saya olah, saya simpan ke dalam sebuah data warehouse ya, dalam sebuah data warehouse. Untuk detailnya mungkin saya akan jelaskan pada saat kita kuliah luring atau kuliah tatap muka. Namun kira-kira saya bisa tunjukkan produk yang dihasilkan atau tampilan analisis dari data warehouse itu, kira-kira tampilannya adalah seperti ini ya. Tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi di sini kelihatan tahun datanya adalah 2022 sampai 2023. Data ini tersebar pada 40 departemen dengan jumlah produknya cukup banyak dan jumlah customer-nya pun sangat banyak. Kita bisa lihat grafiknya di sini ya. Ini grafik omsetnya. Nah, saya akan tunjukkan salah satu contoh analisis yang ada. Oke. Analisis ini adalah analisis yang memang dibutuhkan oleh top manajemen dari klien yang saya garap data warehouse-nya ini. Di sini klien saya ini memiliki 4 gudang ya, tersebar di 4 kota pada 5 divisi, dan departemennya jumlahnya adalah 54 departemen. Misalnya saja kalau saya ingin menganalisis data hanya pada kuartal pertama, yaitu di bulan Januari, Februari atau dan April misalnya, saya proses datanya. Oke, ini adalah hasil dari analisis datanya ya.
bisa dilihat di situ. Misalnya saja kalau saya lihat dengan model tampilan yang pertama di tabel yang pertama ini. Di sini kelihatan sekali bahwa di bulan Januari itu terjadi penurunan omset. Taunya dari mana penurunan omset? Oh, ternyata merah warnanya. Kalau diberikan warna merah seperti ini, artinya secara omset itu terjadi penurunan. Sementara kalau dari quantity tidak terjadi penurunan, tapi terjadi peningkatan. Dan ini pun ditunjukkan dengan tampilan secara grafis. Di sini pada tampilan grafis kita bisa lihat pada Januari, Februari, dan Maret ini terjadi penurunan omset. Ini kalau dianalisis lagi secara mendalam, misalnya per divisi, ya, bisa kita analisis secara per divisi. Jadi ini adalah contoh hasil dari analisis yang diberikan oleh data warehouse. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kali ini? Pertemuan kali ini yang bisa kita simpulkan adalah data warehouse itu adalah sebenarnya sebuah mekanisme yang kita pergunakan untuk mengatasi banjir data yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi, teknologi baik itu teknologi yang bersifat online maupun non-online yang dipergunakan oleh berbagai macam organisasi, yang mana pertumbuhan data itu makin hari makin bertambah. Dan pertambahannya ini luar biasa pesat, terlebih dengan adanya teknologi online. Nah, data ini kalau dibuangkan tentu saja rugi, sayang. Padahal data tersebut bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kemudian kita simpan sebagai data mentah, tentu saja akan berdampak pada kebutuhan akan infrastruktur yang juga investasinya tidak murah, investasinya akan sangat mahal begitu. Oleh karena itu kemudian muncullah data warehouse sebagai mekanisme bahwa data-data yang sudah tidak dipergunakan lagi, histori-histori data yang sudah tidak dipergunakan lagi itu bisa kita arsipkan atau kita buang, tetapi kemudian kita simpan dengan mekanisme tertentu. Sehingga manakala kemudian kita masih membutuhkan knowledge, pengetahuan atau informasi dari data-data tersebut, kita tidak kemudian kehilangan, namun kita masih mempunyai backup dalam bentuk data warehouse. Nah, tentu saja kalau kemudian data-data mentah tadi kita simpan dalam data warehouse, ukurannya tidak lagi sebesar ukuran dari data mentah yang semula. Ukurannya kemudian akan bisa lebih singkat. Dan tadi kalau kemudian Anda tadi lihat pada aplikasi ini, meskipun katakanlah recordnya itu di data mentah jumlahnya katakanlah bisa jutaan record sekalipun, ketika kita proses menggunakan aplikasi yang sumber datanya adalah data warehouse, pemrosesan itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Kenapa demikian? Karena memang sebetulnya hasil data yang dipergunakan adalah hasil dari agregasi. Kira-kira demikian materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Dan nanti untuk detailnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi sekian materi pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Terima kasih.